Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Vegi dalam pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Kali ini, untuk Antuna kelas 10, Ustazah ingin memberikan suatu dorongan atau motivasi kepada Antuna karena Ustazah paham, Antuna pasti juga sudah lelah belajar daring atau memiliki banyak kendala dalam PBM online kita pada masa seperti ini. Mungkin ada yang beralasan seperti ini. Daring ini membuat Ana sedikit kelelahan, terutama di bagian mata. Apalagi kita terpaksa harus melihat handphone untuk dalam jangka waktu yang lama. Nah, tapi semua masalah tersebut bukanlah masalah jika kita pandai untuk memanajemennya atau memanagenya. Nah, Ustazah hadir di sini untuk membantu Antuna bagaimana cara meningkatkan motivasi, terutama di tengah pandemi begini. Kemarin Ustazah baca sebuah artikel. Artikelnya seperti ini. Beberapa siswa itu memberikan masukan kepada Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem. Mereka mengatakan bahwa kalau untuk belajar daring, sebenarnya Google adalah server internet yang pintar. Jadi untuk apa kita harus tetap belajar daring jika kita bisa tanya-tanya ke Google? Sebenarnya begini ya Antuna, bahwasanya tujuan Ustazah membuat video seperti ini pun agar Antuna tetap bisa merasakan bahwa ada seorang guru yang tetap memberikan materi ajar kepada Antuna. Bahwa tetap ada seorang guru yang menerangkan pelajaran kepada Antuna. Dan kita menggunakan aplikasi Zoom agar pertemuan kita yang secara virtual itu terasa seperti di kelas. Kalau hanya bertanya kepada Google atau bertanya kepada YouTube dan sebagainya, mungkin bisa. Tapi esensi atau kehadiran seorang guru itu tidak terasa. Maka dari itu, tetap perlu adanya tutor. Sama seperti bimbel yang lagi hit saat sekarang ini, mereka tetap menghadirkan pengajar dalam video. Bagaimanapun pintarnya seorang manusia, dia tetap butuh bimbingan seorang manusia lainnya. Sama seperti dokter yang tetap membutuhkan dokter lainnya ketika sedang sakit. Sekalipun Ustazah seorang konselor atau guru BK, Ustazah tetap membutuhkan orang lain jika Ustazah ingin konseling. Tidak bisa Ustazah konseling dengan diri Ustazah sendiri. Maka dari itu, Ustazah tetap membuat video pembelajaran agar Antuna merasa bahwa Antuna tetap memiliki seorang guru. Dan Ustazah sangat paham sekali berbagai kendala dalam PBM online ini. Nah, untuk kali ini, Ustazah akan share atau sharing kepada Antuna bagaimana tetap meningkatkan motivasi, tetap memiliki motivasi yang tinggi walau di tengah pandemi. Simak terus video Ustazah, karena kita akan tetap berinteraksi, kita akan tetap menjalin komunikasi walau di tengah pandemi. Walau kita tidak bisa berhubungan atau bertatap muka secara langsung, tapi Ustazah yakin dan percaya hati kita tetap terhubung. Insya Allah. Oke, seperti di awal tadi yang Ustazah bilang kepada Antuna, bahwa hari ini Ustazah ingin sharing tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar di saat seperti ini. Jangan di-skip ya. Kita perlu tahu dulu, motivasi itu apa sebenarnya? Motivasi itu berasal dari kata motif. Sering seseorang menyebut motif itu adalah suatu dorongan. Kenapa dorongan? Nah, motif atau dorongan bisa disebut dengan tenaga dari dalam, itu merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Jadi, motif tersebut merupakan suatu driving force atau yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Sesuai dengan bahasan kita hari ini yaitu motivasi belajar, maka motivasi belajar bisa kita artikan keseluruhan daya penggerak secara psikis dari siswa tersebut yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi satu tujuan. Antuna pasti pernah dengar istilah motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik.
Dari namanya saja ada in dan juga ex. Nah, in itu artinya dalam dan ex artinya luar. Motivasi intrinsik itu timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Misalkan, keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu. Ana harus bisa dalam tahun ini lancar bahasa Inggris. Nah, itu contoh motivasi intrinsik. Keinginan itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik timbul akibat adanya pengaruh dari luar diri individu, berarti dari luar diri kita. Seperti diberi seseorang hadiah, maka kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Diajak, diberikan pujian, lalu ada suruhan bahkan paksaan dari seseorang, sehingga dengan keadaan demikian, orang mau melakukan sesuatu. Jadi yang termasuk motivasi ekstrinsik tidak hanya hadiah, pujian, bahkan paksaan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Lalu timbul pertanyaan, apa yang terbaik di antara kedua motivasi tersebut? Sebenarnya dua-duanya baik itu intrinsik maupun ekstrinsik, keduanya bagus untuk kita alami. Motivasi intrinsik itu pengaruhnya jauh lebih besar daripada motivasi ekstrinsik. Jika seseorang memberikan kita hadiah, maka saat itu saja timbul semangat kita untuk melakukan sesuatu. Namun, jika keinginan itu timbul dari diri kita sendiri, maka ia akan lama dan bertahan dalam diri. Dibandingkan hanya saat disuruh atau dipaksa dalam keadaan tertentu. Misalkan, orang tua kita memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Karena takut dan karena tidak ingin melawan, maka kita lakukan. Tapi hasilnya tentu akan berbeda jika kita melakukan dengan senang hati dan sesuai keinginan sendiri. Maka motivasi intrinsik jawabannya jauh lebih berat atau lebih besar pengaruhnya dibanding motivasi ekstrinsik. Namun keduanya sangat perlu juga untuk kita alami. Nah, masuk pada topik terpenting sesuai dengan bahasan yang ingin Ustazah sharing kepada Antuna, bagaimana cara menimbulkan motivasi belajar di saat seperti ini. Yang pertama, saran dan juga tips dari Ustazah adalah berikan hadiah pada diri sendiri. Seharusnya kita memberikan hadiah atau semacam penghargaan kepada diri kita ketika kita berhasil menyelesaikan suatu tugas. Nah, hadiah itu bisa berupa makanan yang kita sukai. Oke, hari ini saya telah berhasil mengumpulkan semua tugas daring tepat waktu. Saya sudah mengumpulkan tugas dari beberapa guru atau beberapa ustadz dan juga ustazah. Maka hari ini saya patut untuk bersenang-senang. Malam nanti saya ingin membaca majalah kesukaan saya. Atau hadiah seperti, karena semua tugas saya berhasil saya kumpulkan tepat waktu hari ini, maka saya ingin meminta uang jajan lebih kepada mama. Atau minta diberikan sesuatu. Intinya berikan diri kita semacam hadiah, karena kita sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Maka senangkan hati kita, senangkan diri kita. Tips yang kedua yaitu, ingat akan kesuksesan di masa lalu. Antuna perlu membentuk suatu gambaran positif dalam otak Antuna tentang belajar Antuna di masa lalu. Sebagian dari kita pastilah telah berhasil dalam beberapa kesempatan. Ingatlah akan kesuksesan lama ini dan kita akan merasa lebih termotivasi untuk maju. Misalkan, sewaktu SMP, saya pernah mendapatkan peringkat 5 besar. Saya pernah mendapatkan nilai matematika tertinggi di kelas saya. Saya mampu untuk tampil di depan kelas dalam pelajaran tertentu dengan baik. Maka ingatlah terus kesuksesan yang pernah kita raih di masa lalu. Karena hal itu akan memotivasi kita untuk kembali mengulang kesuksesan tersebut di saat seperti ini. Dan yang ketiga, tulislah tujuan yang hendak dicapai. Ingat, jangan hanya memikirkannya, jangan hanya mengatakannya, tapi tulislah tujuan kita. Kata-kata yang tertulis itu memiliki kekuatan yang besar. Itulah mengapa
Seperti banyaknya motivasi orang-orang sukses yang pernah Antuna lihat, bahwa tidak jarang dari mereka itu selalu menulis beberapa impiannya. Dan tulisan-tulisan tersebut membuat atau memberikan sugesti kepada kita, karena kita selalu melihatnya setiap hari. Karena hal itulah kita menjadi termotivasi untuk melakukan lebih dan lebih demi mencapai apa yang sudah kita tulis tersebut. Yang keempat, lihatlah tujuan yang hendak dicapai tersebut. Jangan hanya menulis. Setelah kita tuliskan, seperti tips yang ketiga tadi, maka jangan hanya ditulis saja dan membiarkan begitu saja. Tempellah di dinding, taruh catatan-catatan kecil di seluruh tempat. Antuna harus selalu mengingatkan diri tentang tujuan di balik proses belajar Antuna dan hasil yang ingin Antuna capai. Misalkan, saya ingin masuk ke SMA ini karena ingin memperbanyak hafalan, ingin memperdalam hafalan saya, dan juga memperbagus bacaan Al-Quran saya. Maka, tulis itu di setiap sudut ruangan yang bisa kita lihat kapanpun. Ini termasuk contoh sugesti diri, dan insya Allah bisa menimbulkan motivasi intrinsik atau motivasi internal di dalam diri kita. Semoga 4 tips tadi bisa membuat Antuna lebih semangat, dan apapun rintangan yang Antuna hadapi dalam PBM online atau daring ini, percayalah semua akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan semestinya, dan juga berjalan insya Allah dengan sedikit hambatan. Pastilah kita mengalami hambatan. Hambatan itu selalu ada di setiap apapun yang kita lakukan. Tapi dengan berpikiran positif dan juga memiliki motivasi internal yang baik, maka hambatan itu akan terasa kecil. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Semoga Antuna bisa memahami tips yang Ustazah berikan dan tetap semangat. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.